Imam Az-Zahabi melanjutkan dengan mengatakan riwayat dari Abu Hurairah anhu bahwasanya beliau berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang sesuatu pun dari amal ibadah dalam Islam yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran kecuali salat. Jadi di sini salat betul-betul ancamannya sangat tegas kalau sampai orang meninggalkannya. Ibnu Hazm berkata, setelah syirik mempersekutukan Allah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada menunda salat hingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Riwayat yang lain yang sudah masyhur dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Amal yang paling pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya bagus, maka dia telah beruntung dan pasti selamat. Jika salatnya rusak atau tidak sempurna, maka pasti dia akan gagal dan rugi. Artinya dia akan gagal melalui timbangan amal itu sendiri. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Juga Nabi SAW berkata di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa in fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Aku tidak diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad juga adalah Rasulullah atau utusan Allah. Lalu mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, dan apabila mereka telah melaksanakannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari bahaya seranganku itu, kecuali disebabkan dengan hak Islam. Maksudnya kalau mereka membunuh maka dibunuh, kalau berzina setelah menikah maka dirajam. Dan perhitungan amal mereka adalah kepada Allah. Artinya selebihnya amalnya akan. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis dari Abu Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, anna rajulan qal, seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah." Biasanya kalimat ittaqillah ini diucapkan bagi orang yang melanggar agama, ya. Orang ini dari Badui, dari padang pasir, mengatakan kepada Nabi SAW, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Faqala, maka Nabi SAW berkata padanya, wailaka, awalastu ahaqqu ahlil ardi an yattaqillah. Kenapa kamu ini? Kenapa kamu ucapkan itu? Bukankah aku ini penduduk bumi yang harusnya paling berhak takut dan bertakwa kepada Allah? Faqala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid berkata, "Ala adribu unukahu ya Rasulullah? Bolehkah saya menebas lehernya orang ini ya Rasulullah? Kenapa kok dia lancang sekali ngomong begitu kepada Anda?" Faqala la, maka Nabi SAW mengatakan, "Jangan. La'allahu ayyakuna yusalli." Siapa tahu dia termasuk orang yang melaksanakan sholat. Hadis ini membuktikan kepada kita riwayat Bukhari Muslim tentang tidak bolehnya membunuh seorang muslim yang sholat kecuali dengan hak Islam, gitu ya. Jadi saking tegasnya pelaksanaan sholat dalam Islam ini dan saking tingginya kedudukannya sampai-sampai orang ini pun sudah berkata kasar kepada Nabi SAW masih dilarang untuk dihukum karena dia termasuk orang yang mendirikan sholat. Ada sebuah riwayat, tapi riwayat ini tidak dipegang oleh para ulama karena sanadnya lemah. Maka saya pun tidak membacanya di sini, tapi ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, diangkat. Jadi yang teman-teman yang pegang bukunya, maka ada hadis yang saya langkahi, saya tidak baca di sini karena memang isnadnya tidak kuat. Dan di sini hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Kitabur Riqaq, ya. Dan ini memang para ulama masih memperselisihkannya. Jadi lebih banyak yang mengatakan tidak kuat, gitu kan. Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya riwayat ini disahihkan oleh beliau, tapi beliau sendirian. Sementara ulama hadis yang lain melemahkan riwayat ini. Jadi untuk menghindari ya kesalahpahaman terhadap hadis ini berhubungan dengan bab sholat, maka saya tidak membacakannya. Walaupun secara maknanya bagus gitu, maknanya bagus ya.
Selanjutnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah illa harramallahu 'alan nar." Tidak ada seorang hamba pun yang bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, kecuali pasti dia akan selamat atau Allah akan haramkan baginya api neraka. Imam Adz-Dzahabi menyimpulkan semuanya mengatakan salat adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, dan syaratnya adalah pada saat dia sudah balik maka sudah masuk dalam masalah taklif. Kemudian diikuti dengan syarat-syarat yang lain dari salat, yaitu masuknya waktu di setiap salat, kemudian menghadap kiblat, kemudian menutup aurat yang telah diperintahkan, kemudian dia melaksanakan gerakan dan bacaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW agar sholatnya diterima, dan dia tidak menambah dan juga menguranginya. Misal jumlah asar 4 rakaat, walaupun kita mampu 7 rakaat tetap kita sholat 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, walaupun kita mampu kerjakan 5 rakaat tetap juga 2 rakaat, karena sesuai dengan perintah Nabi SAW. Jadi itu merupakan syarat daripada sholat itu sendiri, dan ini harus diperhatikan. Allahu a'lam.